Itu jangan-jangan hidup ini tidak nyata. Hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Tadi sudah diawali oleh Mas Wahid dengan berita duka. Salah seorang sahabat kita, beliau ini rajin ngaji sejak generasi-generasi awal. Masih sangat muda, seumuran teman-teman sekalian. Tadi siang meninggalkan kita untuk bertemu kekasihnya yang sejati. Ya, yang berangkat insya Allah husnul khotimah dan bahagia di sana. Sekarang yang tersisa kita. Kalau sabdanya Rasulullah, kafa bil mauti wa idhun. Cukup kematian itu saja sebagai penasehat terbaik. Dan sahabat kita ini menunjukkan pada kita semua bahwa kematian itu tidak tergantung umur. Jadi maka teman-teman harus, kalau ada waktu, disempatkan bertanya pada dirinya sendiri, sudah siapkah berangkat? Merasa sudah layak atau tidak bertemu kekasih kita yang sejati? Kalau belum, ya harus mulai siap-siap. Dan tidak boleh ditunda. Insya Allah teman-teman sudah ngertilah caranya, sudah ngerti teorinya, sudah ngerti konsepnya, sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Itulah sangunya sebenarnya. Maka ayo semua, di antara tujuannya ngaji-ngaji yang dilaksanakan di masjid ini kan dalam rangka itu. Biar ilmunya tambah, kita tambah siap untuk pada saatnya dipanggil dan menghadap. Makanya saya sering bilang, sudahlah ngaji ini tidak usah dikasih pamrih macam-macam, tidak usah dikasih target macam-macam. Yang penting lillahi ta'ala, tambah banyak kebaikan yang kita lakukan. Seperti ngaji ini tambah dekat sama Allah. Apapun yang dilakukan, rumusnya pokoknya membuat kita semakin dekat sama Allah. Jadi rumusnya itu. Oke, bismillah, kita kembali ke laptop. Kita lanjutkan materi kita. Seperti janji saya, bulan ini kita belajar para filosof eksistensialis. Jadi kita ingin lihat hikmah apa sih yang dititipkan oleh Allah di kepalanya para filosof barat. Dan coraknya biasanya agak beda dengan para filosof timur, termasuk para filosof muslim. Meskipun juga ada sedikit-sedikit persinggungannya. Malam ini kita ketemu beliau, Arthur Schopenhauer. Mocone susah ya. Ya wis wacane napa anane ndak apa-apa. Arthur Schopenhauer.
Ndak apa-apa wong nama, sing penting yang dimaksud ya orang itu. Kan jelas. Wong orang bule juga kalau maca nama kita ya ndak karu-karuan. Oke. Mungkin kalau baca namanya orang Jawa itu jadinya superhero semua. Paiman, Poniman, jadi gitu. Karena kalau di Jawa kan Poniman, Paiman itu kalau pakai lidahnya orang barat jadinya superhero. Oke. Arthur Schopenhauer ini filosof eksistensialis juga, cuma dia agak unik. Ini filosof yang dikenal gagasannya dengan nama pesimisme. Jadi malam ini kita belajar pesimis bareng Schopenhauer. Kan filosof-filosof yang lain kan nyuruh kita untuk optimis. Tapi nanti kebalikannya, orang ini mengajarkan kita sebenarnya hidup itu tidak bisa kita optimis, itu tidak mungkin. Yang mungkin itu malah pesimis. Bahkan nanti di titik tertentu tidak cuma pesimis, tapi sinis. Sinis itu bahasamu hari ini nyinyir. Nah, jadi kalau ingin belajar filsafat nyinyir, filsafat sinis, belajar dari Schopenhauer. Orangnya agak antisosial. Jadi agak susah bergaul. Patah hati bolak-balik. Umur 24 tahun naksir penyanyi di klub namanya Caroline, saya lupa Caroline siapa itu, ditolak. Patah hati. Nanti umur 40-an, 42, 43 seumuran saya ini pingin kawin lagi, jatuh cinta lagi sama seorang perempuan, gagal lagi. Jadi nanti di tulisan-tulisannya jangan kaget, ada beberapa yang agak mendiskreditkan perempuan karena dia putus asa kok ditolak terus. Itu Arthur Schopenhauer. Hidupnya memang agak pahit meskipun anaknya orang kaya, bangsawan yang kaya raya. Ayahnya meninggal bunuh diri waktu dia umur 17 tahun. Ya untungnya warisannya banyak, jadi diceritakan 7 turunan tidak akan habis. Bangsawannya Jerman. Dia pinter maka fokus di studinya. Cuma saat bareng jaya-jayanya dia ini saingan sama Hegel. Maka filsafatnya kritik tajam pada Hegel. Idolanya Immanuel Kant. Dia anti sama Hegel. Kebetulan hidup di zaman yang sama, jadi saingan. Waktu ngajar dia milih jadwal kuliah yang sama kayak Hegel. Pingin lihat animo mahasiswa, ternyata dia kalah. Mahasiswa lebih banyak yang milih kuliahnya Hegel daripada kuliahnya dia. Yang ikut kuliahnya dia kabarnya cuma 5 orang. Jadi akhirnya dia tidak keluar dari kampus, kalah saingan. Terus fokus nulis buku. Bukunya sangat terkenal hari ini, judulnya The World as My Representation. The World as Will and Representation. Dunia sebagai kehendak dan representasi. Cuma di awal-awal buku ini tidak laku. Ya zaman itu yang paling jagoan Hegel. Jadi pokoknya hidupnya banyak pahitnya. Jadi tidak sukses, gagal, tidak sukses, gagal. Meskipun nanti belakangan kumpulan tulisannya luar biasa. Banyak menghebohkan orang. Tadi saya bilang ada beda antara filosof barat sama timur. Nanti di Schopenhauer ini kalian akan melihat bahwa di antara idolanya Schopenhauer selain Immanuel Kant adalah Buddha. Jadi nanti banyak pikiran-pikiran Buddhisme yang berpengaruh di Schopenhauer. Jadi itulah sosoknya, itu dilihat gambarnya itu kan.
tambah tua tambah ngeri wajahnya. Namanya orangnya agak antisosial. Hidupnya lebih suka sendiri ditemani anjing-anjing kecil, anjing pudel. Ya, jadi nggak akrab sama tetangganya. Beberapa kali kasus sama tetangganya sampai ke pengadilan. Itu Schopenhauer. Sudah bisa dibayangkan gambaran orangnya kan. Nanti meninggal sendirian di kebun rumahnya sendiri karena serangan jantung. Ya tetap dikubur sama tetangganya, enggak apa-apa. Meskipun benci, meskipun tidak suka sama tetangganya. Itu Arthur Schopenhauer. Tapi gagasan-gagasannya jangan kaget, nanti beberapa cara berpikirnya jauh. Nanti banyak berpengaruh misalnya dalam psikoanalisisnya Freud. Cara bahas cintanya tidak ndaki-ndaki kayak kemarin. Tidak seagung yang diomongkan kemarin. Katanya Schopenhauer, bahas cinta yang ndaki-ndaki luar biasa itu omong kosong, itu cuma ilusi. Itu palsu, ndak kayak gitu sejatinya. Oke, itulah tokoh kita malam ini. Bismillah ya, pelan-pelan kita belajar. Kelihatannya pertama kali saya ngangkat tokoh ini, makanya saya awali pelan-pelan dulu. Yang pertama, untuk paham Schopenhauer, kita butuh kenal dulu 3 filosof dan 1 aliran filsafat. 4-empatnya sudah pernah dibahas di ngaji. Yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga romantisisme, yang keempat Buddha, filsafat timur Buddha, khususnya konsep nirwana sama maya. Harus ngerti cara berpikir ini dulu, nanti baru mudah untuk belajar Schopenhauer. Plato diambil teori ideanya. Katanya Plato kan, hidup ini ada realitas, gambar yang kita lihat sama realitas yang sejati. Nah, realitas yang sejati ini bukan yang tampak ini. Yang sejati itu yang ada dalam idea. Saya lihat kalian, tak sebut manusia. Lihat itu juga manusia. Lihat yang pojok sana, meskipun yang sana pakai jilbab ditutup, saya juga menyebutnya manusia. Kenapa saya bisa sama menyebut ini semua manusia? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang sempurna dalam dunia idea. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang rambutnya keriting, rambutnya gondrong, gundul, ada yang pesek, ada yang mancung, macam-macam. Tapi semua saya sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang itu di dunia idea. Ini yang sejati sebenarnya. Yang beda-beda dan macam-macam itu ndak asli, cuma tampilannya. Kalau Plato kan analoginya pakai analogi gua. Gua bukan gua aku loh ya, goa-goa. Ya, analogi goa. Ya diulang lagi ngaji pas Plato. Jadi intinya itu nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Schopenhauer. Teori pertama itu. Yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant juga membagi 2 kayak Plato, tapi bukan dunia idea sama dunia nyata, tapi namanya dunia fenomena sama nomena. Fenomena itu sesuatu apa adanya, sesuatu dalam pandangan kita. Kalau nomena itu sesuatu apa adanya. Misalnya mikrofon ini saya lihat, saya pahami, ini kan berarti mikrofon menurut saya. Berarti sekarang dia jadi fenomena namanya. Lihat gelas. Oh, fenomena gelas yang saya lihat. Kenapa fenomena? Karena ini gelas menurut saya. Nah, gelas yang asli ada, cuma gelas yang asli itu kita tidak pernah tahu.
Kenapa? Karena begitu kita tahu dia bukan gelas yang asli, tapi gelas menurut saya. Jadi das Ding an sich itu tidak ada. Das Ding an sich itu barang apa adanya. Kacamata saya lihat, sudah kacamata menurut saya. Kalian lihat kacamata menurut kamu. Kacamata yang asli itu kayak gimana? Tidak ketemu, tidak ada. Selalu menurut saya. Itu Immanuel Kant. Teorinya namanya fenomenalisme. Jadi aslinya sesuatu itu tidak akan bisa kita jangkau. Yang kita jangkau selalu sesuatu menurut saya. Ini nanti berkembang luar biasa di era posmo, misalnya ketika kajian-kajian hermeneutik. Itu kan basisnya teorinya Immanuel Kant ini. Al-Quran mungkin pasti benar, pasti baik. Tapi begitu kita pahami, kita baca, jadinya Al-Quran menurut pemahaman kita, menurut pembacaan kita. Itu sebenarnya melanjutkan ini. Basis teori yang nanti dikembangkan oleh orang-orang hari ini. Barangnya sih itu, tapi pemahaman kita tentang barang itu beda dengan barang itu aslinya. Jadi itu namanya fenomenalisme kalau di Immanuel Kant. Agak mirip dengan Plato. Yang dunia idea, dunia nyata. Ini dasar-dasar teorinya, harus ngerti ini dulu. Terus romantisisme. Dulu kita pernah ngomong Rousseau dan kawan-kawan, aliran romantisisme. Intinya mau ke hidup secara natural. Termasuk menonjol dalam bidang seni. Termasuk menganggap hidup ini butuh seni karena hidup ini penderitaan. Nanti diulang lagi, nanti dijelaskan lebih panjang juga oleh Schopenhauer. Silahkan dicek lagi rekamannya. Kalau tak jelasin lagi sekarang nanti panjang. Yang terakhir filsafat timur. Dulu kita juga pernah ngomong tentang Buddhisme, bahwa hidup ini hanya ilusi. Atau kayak Ghazalian itu, jangan-jangan hidup ini tidak nyata. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Justru setelah mati kita bangun. Kayak kita waktu bangun tidur, itu kan waktu mimpi kan kita tidak sadar ngalami macam-macam. Jangan-jangan terus kita paginya bangun. Jangan-jangan hidup kita itu begitu. Sekarang ini sebenarnya mimpi. Besok setelah mati, oh alah tadi itu mimpi toh. Cuma kamu tidak tahu. Sekarang yang belum sadar waktunya mimpi. Kalau kamu mimpi kan juga tidak sadar kalau itu mimpi. Kan enggak. Kalau kamu sadar mimpi, wah mumpung mimpi bebas wae kan mesti ngono kamu. Tapi kan tidak bisa karena kamu tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mimpi. Sekarang juga begitu. Hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Tidak ada yang benar. Kamu sadar itu nanti setelah kamu meninggal, begitu dibangkitkan lagi. Alah iya ngapain kemarin sampai tawuran, maki-makian sampai wong itu cuma ilusi semua. Mimpi semua. Nah, itu ajaran Maya kalau dalam tradisi Buddhisme. Semua ini ilusi sementara, harus dilampaui. Jangan, makanya hampir semua sufi menyuruh kita jangan terikat oleh dunia ini. Karena yang terikat oleh dunia ini dia akan tertipu. Tipuannya dunia itu jangan dicari triknya. Ya dunianya itu sendiri tipuan. Tidak ada sulapnya, ya dunia ini sulapan. Tidak ada yang asli. Semuanya permainan. Kan Quran sudah ngomong, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa laibun. Hidup di dunia ini ya cuma lahwun wa laibun, gojek sama main-main. Iya, gojek maksudnya bahasa Jawanya gojek, bahasa Indonesianya main. Ya. Jadi hidup ini kan mampir gojek. Mampir bergurau sebentar. Jadi ya senang-senanglah sebentar karena setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah itu dasar-dasarnya 4 ini ya, Plato, Immanuel Kant, romantisisme, dan filsafat timur. Ini beliau mau mencoba
Karena nanti di kantornya Schopenhauer itu ada patungnya Buddha dan patungnya Immanuel Kant. Nah, kalian juga gitu, kalau punya idola kan mesti gambarin buat tempel di kamarmu itu kan. Pak, saya enggak tahu idolamu apa, Dragon Ball apa Doraemon. Itu kan buat tempel. Kalau Schopenhauer kan idolanya beda, Immanuel Kant. Ya kamu suka siapa pasang aja di mau filosof-filosof kemarin yang kamu suka pasang aja di sana. Oke, daripada masang gambari artis, nanti kalau artisnya tua kan kecewa. Sudah nggak cakep lagi kayak waktu mudanya. Oke. Nah, masuk ke teorinya sekarang. Dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato. Jadi the world as my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang. Apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif, ngaji filsafat ya ngaji filsafat. Selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isinya kan beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia. Maka representasi, presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi dua kali, makanya representasi, presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya, tapi tampil sebagai yang saya pahami. Sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang nggak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu ndak ada. Nonton gini mungkin bingung dianggap TV. Ngertinya cuma TV. Lo ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu ngelihatnya. Kenapa? Ndak pernah ada informasi. Jadi dia melihat laptop, representasi versi dia bukan laptop tapi TV yang bisa dilipat. Jadi the world is my representation. Jadi hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi? Yang sejati tidak ada. Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri bareng. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing yang paling hebat siapa. Jadi selalu dunia itu selalu versi. Tidak pernah asli. Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk. Ngaji ini menurut si A, terus dia nulis, tulisan si A dipahami orang lain, dia dan seterusnya. Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan mazhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus Dur jadi NU versi Gus Dur. Nanti mungkin pecah lagi Gus Dur yang PKB apa Gus Dur yang non politik apa yang Gus Dur, selalu begitu. Selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau presentasi ulang berarti saya yang memahami, laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah, relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, sayanya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu
My representation sekaligus cara orang memahami realitas. Jadi tidak usah terlalu diambil serius, katanya Schopenhauer. Kenyataan itu, realitas itu sifatnya ilusif. Tidak ada yang sejati. Selalu versiku. Mungkin Habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation. Setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the world as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha. Semuanya kosong. Nama besarmu kosong. Kehebatanmu itu kosong. Kekayaanmu kosong, kemasyhuranmu kosong. Semuanya hanya persepsi, hanya ilusi, representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis sesuai yang dia inginkan. Bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan. Ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa. Dianggap bermanfaat juga bisa. Dianggap cuma tombong nganggur aja daripada tidak ada kesibukan, yo iso. Tinggal caramu membaca. Kenapa? Karena duniamu kamu sendiri yang bikin. Disitulah letak ilusifnya. Bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi. Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, tidak dapat pacar, padahal perasaan ya cakep, tapi kok tidak entuk-entuk. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu cakep, biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. Ya kan? Nah, itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Tanganku nggak nyampe, pakai media ini. Will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar, luar biasa, pakai jubah, pakai surban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi, misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas.
laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa ndak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya nggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak Pak, itu sudah cukup. Ada yang yang penting ada lah Pak, enggak masalah. Beda-beda menghadapi layar itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal. Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar, tapi kamu kasih argumen. Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng Usuluddin misalnya. Itu kamu ndak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya nggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Loh, ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu. Sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap. Belum, itu sementara. Wah, aku wasitnya tidak adil itu. Itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu willnya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya, kan dulu sering saya kasih itu, misalnya ada anak pacaran, cowok, cewek, terus nginep di hotel, terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Loh, kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dewe. Nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari, itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta, faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung will-nya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek will-nya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan. Nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh will-nya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah, itu teorinya Schopenhauer.